Pemirsa, Anda menyaksikan breaking news pemilihan dan penetapan Ketua DPD Republik Indonesia periode 2024-2029. Pemirsa, rapat paripurna penetapan pimpinan DPD RI periode 2024-2029 berlangsung panas. Rapat ini tadi dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh pimpinan DPD RI sementara yang merupakan anggota tertua dan juga anggota termuda. Nama di depan, di atas, dan tidak menulis provinsi. Ya. Muncul dua bakal calon paket pimpinan DPD RI yang menguat dalam rapat paripurna malam ini. Paket pertama yaitu Lanyala Mataliti, kemudian Nono Sampono, Andi Muhammad Ihsan, dan Elviana. Sementara paket calon pimpinan DPD RI yang kedua adalah Sultan Najamuddin, GKR Hemas, Yoris Raweai, dan Tamsil Lindrung. Kalau nggak bawa KTP. Ini kekhilafan. Adapun yang menjadi pemicu memanasnya rapat paripurna pemilihan dan penetapan pimpinan DPD RI adalah saat membicarakan syarat dukungan bakal calon pimpinan DPD yang diatur dalam tata tertib DPD RI. Sejumlah anggota DPD RI ini mempersoalkan syarat pencalonan pimpinan DPD yang ada di dalam tata tertib tersebut. Sebelumnya, pemirsa, tata tertib baru mengenai penetapan dan pemilihan pimpinan DPD ini sudah disahkan dalam rapat paripurna DPD pada sekitar 1 bulan yang lalu. Namun malam ini, sebagian senator kembali mempermasalahkan tata tertib pemilihan pimpinan DPD RI yang disahkan pada bulan lalu untuk mengakomodir calon pimpinan DPD RI yang diajukan. Bunyi tata tertib DPD RI yang dimaksud adalah syarat pencalonan pimpinan DPD terdiri atas paket pimpinan DPD harus mendapatkan dukungan 25% dari subwilayah dan menyertakan keterwakilan perempuan. Kemudian ada ketentuan bahwa 10 anggota dari subwilayah Barat 1, 9 anggota dari subwilayah Barat 2, 9 anggota dari subwilayah Timur 1, dan 10 anggota dari subwilayah Timur 2. Baik, dilanjutkan. Subwil Barat 1, Ibu Amalia dari Sumatera Selatan untuk paket Ketua DPD RI calon Pak Sultan. Kemudian yang kedua dari Sumatera Selatan, Ibu Eva Susanti. Baik, lanjut. Sumatera Selatan, Ji Alika Maharani. Hadir pimpinan. Siap, Pak. Dari Riau. Pemirsa, saat ini pimpinan DPD RI sementara yang merupakan senator termuda Larasati Moriska tengah memimpin jalannya pembagian formulir pemberian dukungan 25%. Salam kenal, Bapak Ria Saptarika. Dari Sumatera Utara, Bapak Ibu izin. Nantinya para senator ini akan memberikan suaranya atau dukungannya terhadap
dua paket pimpinan yang muncul dalam bursa pemilihan pimpinan DPD RI untuk 5 tahun ke depan. Dari Jambi lagi, Sum Indra. Mantap. Oke, barat 1. Baik, selanjutnya Barat 2 dari Jawa Timur, Bapak Ahmad Nawardi. Astagfirullahaladzim. Nawardi, izin. Ya pemirsa, rapat paripurna pemilihan dan penetapan pimpinan DPD RI periode 2024-2029 berlangsung panas dan alot. Berbeda dengan pemilihan dan penetapan pimpinan DPR RI sore tadi yang berjalan dengan mulus. Namun penetapan dan pemilihan ketua DPD RI yang tadi dimulai sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat masih bergulir hingga kini dan sempat diwarnai oleh hujan interupsi. Bahkan dua calon kuat ketua DPD RI yaitu Lanyala Mataliti yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur dan juga Sultan Najamuddin dari Dapil Bengkulu sempat emosi dan nyaris berkelahi di dalam ruangan DPD RI. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, kita segera bergabung bersama rekan Esra Ambarita yang ada di ruang rapat paripurna DPD RI. Selamat malam, Esra. Bisa dijelaskan saat ini apa yang tengah dilakukan oleh para senator di sana? Ya, selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Saat ini pemilihan ketua DPD masih berlangsung di Senayan Jakarta, yang mana agendanya adalah untuk memenuhi ataupun masih memenuhi terkait paket pimpinan DPD ini harus memenuhi dukungan 25% dari subwilayah dan menyertakan keterwakilan perempuan. Karena tadi diawali bahwa salah satu syaratnya adalah sekali lagi harus mendapatkan dukungan 25% dari subwilayah. Dan subwilayah tersebut meliputi yang pertama adalah 10 anggota dari subwilayah Barat, kemudian yang kedua adalah 9 anggota dari subwilayah Barat 2, dan yang ketiga adalah 9 anggota dari subwilayah Timur, dan satu lagi atau yang terakhir adalah 10 anggota dari subwilayah Timur 2, yang mana ini untuk mendukung atau mengkonfirmasi bahwa syarat tersebut bisa dipenuhi, barulah nanti akan beranjak atau pindah ke agenda selanjutnya untuk melakukan pengumpulan suara ataupun pemungutan suara. Karena kalau tadi kami lihat bahwa formulir paket tersebut diedarkan kepada anggota dengan tentunya ini harus sesuai dengan subwilayah, dan ini untuk sekali lagi mengkonfirmasi terkait wilayah-wilayah tersebut. Namun pemirsa, bisa kami sampaikan bahwa agenda ini tadi sudah berlangsung sekitar pukul 7.30, namun sempat terjadi perdebatan antara anggota dengan anggota yang lain atau ada pro kontra karena adanya keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan atau pimpinan sementara maupun wakil pimpinan sementara, sehingga sempat membuat ricu. Dan salah satu hal yang membuat ricu adalah ketika salah satu anggota atau beberapa anggota harus merobek dokumen formulir paket tersebut. Alasannya adalah karena tidak adanya tanda tangan dari pimpinan sementara ataupun wakil pimpinan sementara. Hal tersebutlah yang harus membuat ataupun dari pimpinan sementara mendengarkan interupsi maupun masukan dari anggota, dan akhirnya disepakati bahwa dari pimpinan pun maupun wakil pimpinan menandatangani terlebih dahulu formulir paket tersebut, dan sempat ditarik formulir paket berwarna
kuning untuk digantikan. Seusai digantikan, barulah dari pimpinan maupun wakil pimpinan ini mengedarkan kembali formulir paket, yang mana formulir paket tersebut merupakan paket yang merupakan syarat untuk 25% dari subwilayah yang kami sebutkan tadi, atau 25% dari subwilayah dan menyertakan keterwakilan perempuan. Sehingga perdebatan panas tersebutlah yang tadi membuat persidangan ataupun agenda adanya pro kontra tersebut, yang membuat dari pimpinan maupun wakil pimpinan sementara ini sempat mendiskors daripada persidangan. Dan beberapa pun dari anggota ini menyayangkan sempat diskors ini yang memakan waktu cukup lama, yakni yakni sekitar 30 menit yang harus kembali ditarik diskors, dan hal tersebutlah yang juga membuat waktu untuk pemilihan suara ataupun pemungutan suara maksud kami untuk dua kandidat yang dalam ketua DPD ini harus memakan waktu yang jauh dari agenda yang sudah ditentukan. Namun pemirsa, untuk diketahui bahwa ada dua kandidat dalam ketua DPD ini. Yang pertama adalah Lanyala Mataliti dan wakil ketuanya adalah Nono Sampono. Wakil ketua keduanya ada Elviana, wakil ketua ketiga Andi Ihsan. Kemudian paket kedua ataupun kandidat kedua, yakni ketuanya adalah Sultan Bakhtiar Nazamuddin, wakil ketuanya GKR Hemas, kemudian wakil ketua dua adalah Yuris Raweyai, dan wakil ketua ketiga adalah Tamsil Lindrung. Dan saat ini, usai nanti jika perampungan agenda ini, barulah akan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Meski demikian, dari pimpinan maupun wakil pimpinan sementara ini masih mengambil keputusan terkait apakah jika nanti agendanya sudah selesai ataupun sudah memenuhi sesuai dengan yang disampaikan syarat yang 20%, barulah dilanjutkan dengan pemungutan suara dari masing-masing kandidat ini. Dan saat ini tentunya kami masih menyaksikan perkembangan untuk kedua kandidat ini, mengingat kalau kita melihat lebih rinci bahwa Lanyala ini merupakan ketua DPD sebelumnya dari periode 2019 sampai di 2024. Sementara untuk Sultan Najamuddin ini sudah memiliki pengalaman kurang lebih 5 tahun sebagai wakil ketua DPD. Dan tadi sempat dalam wawancara kami maupun doorstop kami, Sultan mengatakan bahwa ia optimis untuk meraih kemenangan ataupun menjadi ketua DPD dengan persiapan yang sudah dilakukan. Bukan hanya itu, bahkan ia menyebutkan bahwa ia juga sudah mendapatkan dukungan dari Presiden, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto, maupun maksud kami dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan dukungan dan sempat melakukan pertemuan dengan Sultan Najamuddin. Kendati demikian, tadi kami juga sempat melihat bahwa dari hal ini, atau maksud kami dari pihak Lanyala juga kami sempat meminta statement maupun keterangan, namun dari pihak Lanyala juga tidak memberikan respon lebih dalam ataupun lebih komprehensif terkait apa yang disampaikan oleh Sultan Najamuddin. Namun kami bisa sampaikan bahwa Sultan Najamuddin ini sempat mengklaim bahwa ia telah memperoleh sekitar 105 suara, artinya 80% dari 152 anggota. Apabila ia mengantongi, maka ia juga yakin bahwa ia memenangkan ataupun akan menjadi ketua DPD. Mengingat bahwa hari ini atau baru saja dari Mahkamah Agung telah melantik setidaknya 152 anggota DPD. Ini artinya setengah suara telah diperoleh oleh Sultan Najamuddin jika mengklaim dari apa yang dikatakannya. Namun tentu saja kita masih menunggu terkait bagaimana perolehan suara. Apakah sesuai dengan klaim apa yang disampaikan oleh Sultan Najamuddin atau berbalik. Karena bagaimanapun optimisme dari Sultan Najamuddin ini akan dibuktikan ketika nanti pemungutan suara dilakukan oleh pimpinan maupun wakil pimpinan sementara. Syafa. Baik, Esra, bukankah dari tata tertib yang disahkan beberapa waktu lalu sudah jelas bagaimana mekanisme pemilihan dan juga penetapan ketua DPD melalui sistem paket ini. Lalu apa yang kemudian tadi membuat rapat ini berlangsung panas dan alot dan juga mengundang banyak pro dan kontra di sana? Apalagi yang dipermasalahkan? Dukungan anggota dari sub wilayah Barat 1 sebanyak 10,
sub wilayah barat 2 sebanyak 9. Ya betul Syafa, telah disampaikan sebelumnya peraturan tata tertib, namun ini lebih mendalam mengenai syarat pencalonan, karena salah satu syarat pencalonan yang dirincikan oleh pimpinan DPD, maksud kami yang dibacakan oleh pimpinan sementara maupun wakil pimpinan sementara. Yang pertama adalah ini yang sempat membuat alot, paket pimpinan DPD harus mendapatkan dukungan 25% dari subwilayah dan menyertakan keterwakilan perempuan. Menurut beberapa anggota bahwa 25% itu tidak diterima atau terjadinya pro dan kontra, sehingga sempat membuat beberapa dari anggota ini harus menyalakan mic-nya begitu dari kursi masing-masing, kemudian menginstruksi tidak setuju dengan 25% tersebut. Dan ini sempat membuat dari pimpinan maupun wakil pimpinan harus menunggu sementara waktu mendengarkan masukan-masukan, dan akhirnya disepakatilah bahwa 25% ini diketuk begitu sudah sesuai dengan syarat bahwa harus mendapatkan 25% dukungan. Kemudian yang membuat juga terjadi tadi perdebatan pendapat sengit adalah seusai langkah dari mendapatkan dukungan 25% adalah diserahkannya formulir paket. Dalam formulir paket tersebut berwarna kuning tidak memuat tanda tangan dari pimpinan maupun wakil pimpinan rapat, sehingga membuat dari rapat ini sempat memicu juga ketegangan, menyayangkan mengapa tidak ada tanda tangan dari pimpinan dan wakil pimpinan. Ini merasa tidak ada ketidaksahan, sehingga membuat dari anggota ini salah satunya adalah ini merobek kertas yang berwarna kuning tersebut. Dan menanggapi hal tersebut dari hakim, maksud kami dari pimpinan maupun wakil pimpinan kemudian berdiskusi dan terjadi diskors yang ditarik ulur, sempat diskors 30 menit kemudian berhenti, kemudian ditarik kembali. Hal tersebutlah yang membuat sempat juga ricu, diskors yang ditarik ulur. Kemudian setelah itu barulah mulai dari rapat ini kembali ke semula ataupun kembali ke koridornya, yang mana mulai dibagikan formulir paket yang sudah ditandatangani oleh dari pihak pimpinan maupun wakil pimpinan, karena sempat kami lihat bahwa pimpinan maupun wakil pimpinan ini harus menarik kembali formulir paket dan menggantikannya dengan formulir baru, sehingga formulir tersebut ditandatangani baru kembali diedarkan kembali ataupun diberikan kepada anggota. Hal tersebutlah sempat yang membuat waktu berkutat lama untuk masuk ke agenda berikutnya ataupun agenda terkait dengan subwilayah tersebut, karena subwilayah sekali lagi harus memenuhi satu, subwilayah barat harus 10 anggota, kemudian subwilayah barat 2 harus 9 anggota, kemudian subwilayah timur 1 harus 9 anggota, kemudian subwilayah timur 2 harus 10 anggota. Hal tersebutlah yang tadi berputar di permasalahan yang sama. Dan saat ini kami masih menunggu penetapan ataupun ketetapan dari pimpinan maupun wakil pimpinan sementara yang akan melanjutkan ke agenda berikutnya, yakni pemungutan suara untuk 2 kandidat ini, yakni untuk Lanyala maupun Sultan Najamuddin. Syafa. Baik Esra, tapi ini tampaknya saat ini rapat yang sebelumnya panas sudah mulai dingin ya Esra, sudah berjalan sebagaimana mekanisme yang seharusnya. Jadi tinggal menunggu pemberian dukungan ini dilakukan hingga tuntas, kemudian setelah itu tinggal ada pemungutan suara, begitu Esra? Ya, betul sekali Syafa. Kalau kami melihat memerhatikan dengan seksama bahwa dari rapat ini sudah mulai tampak dilanjutkan atau mengalir dengan tanpa adanya pro dan kontra, dan saat ini dipimpin langsung wakil pimpinan sementara. Dan tadi kalau kami mendengar ada terkait fakta integritas, kemudian yang paling penting adalah ini adalah sesi dari Sultan Najamuddin yang akan juga menyampaikan visi dan misinya. Ya. Biasa. Ngatur.
Ya, makasih. Ini luar biasa ini ya. Ini demokrasi yang kita tonton ini adalah demokrasi yang betul-betul transparan. Green demokrasi. Ini hebat ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu sekalian, pimpinan sidang sementara, Pak Ismail Abdullah yang paling tua, yang paling muda, Senator Larasati, sahabat-sahabatku semua, kolega, senior, junior, yang biasa kita sebut senator. Senator Republik Indonesia, di belakang juga ada banyak teman-teman media, wartawan, dan seluruh hadirin sekalian yang menyaksikan proses demokrasi yang terjadi di lembaga terhormat DPD RI. Bapak Ibu sekalian, sebuah rasa syukur, sebuah kehormatan dan kebanggaan yang luar biasa buat saya, karena kita semua hari ini baru saja dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, perwakilan orang-orang daerah yang ditempatkan di Jakarta untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Saya lebih bersyukur lagi karena saya duduk dan berdiri di sini untuk kesekian kalinya di ruangan yang sama. Saya mau sampaikan beberapa hal dalam waktu yang sangat singkat ini. Lembaga kita ini berdiri kurang lebih 20 tahun. 20 tahun dengan dinamika yang ada, dengan proses kepemimpinan yang ada, tentu banyak kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai. Seluruh kepemimpinan yang ada, termasuk kepemimpinan sekarang, Bapak A.A. Lanyala Mataliti. Kita tidak boleh abaikan bahwa begitu banyak pencapaian yang dibuat. Saya mau sampaikan, kehadiran lembaga DPD yang itu atas dorongan masyarakat daerah muncul tentu dengan ekspektasi dan harapan yang luar biasa. Sekian orang, sekian puluh ribu orang, sekian ratus ribu suara, bahkan jutaan suara ditimpil kepada pundak-pundak kita, Senator Indonesia, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. 20 tahun bukanlah waktu yang singkat sekali, tapi juga belumlah waktu yang panjang sekali. Saya sering sampaikan 20 tahun bukan baik, tapi dia belum tua, tapi dia ideal untuk menjadi dewasa. Bapak Ibu sekalian, saya berada di tempat ini sudah kali ketiga. Saya banyak belajar bagaimana lembaga ini bekerja. Apa yang saya mau sampaikan? Tentu kalau teman-teman atau sahabat atau kolega incumbent sudah mengerti betul bagaimana lembaga ini bekerja, di mana titik kelebihannya, di mana titik kekurangannya, kelemahannya. Tapi pasti ada sahabat-sahabat baru saya, ada teman-teman baru saya yang baru bergabung, yang tentu belum tahu banyak positioning, posisi lembaga ini. Saya menyimpulkan, saya mengunderline, saya membuat beberapa poin penting ke depan, bagaimana lembaga ini bisa makin eksis, bagaimana lembaga ini makin hari makin diperhitungkan, menjadi parlemen yang kuat, menjadi tempat pengaduan masyarakat daerah. Belajar dari pengalaman 20 tahun. Di samping banyak kemajuan yang sudah dicapai, tentu kita belajar di mana posisi yang harus kita tingkatkan. Banyak kemajuan, tapi beberapa hal yang perlu saya sampaikan adalah lembaga ini
lembaga yang representatif sekali. Kita hadir di sini dipilih, dipercaya dengan legitimasi yang luar biasa. Nah, itu yang memang sampai hari ini masih menjadi pekerjaan rumah kita, masih menjadi pikiran dan beban kita, bahwa legitimasi kita yang sangat luar biasa ini belum sebanding dengan posisi dan fungsi atau kewenangan yang ada. Tapi saya tidak mau berhenti di situ. Saya termasuk orang yang punya paham sangat optimis. Saya tidak pernah punya paham pesimis. Kami tidak pernah punya paham yang realistis, tapi kita selalu punya paham yang sangat optimis. Kalau kita mampu mengorkestrasi lembaga ini dengan baik, dengan seluruh peluang potensinya, di mana potensi dan peluangnya? Potensi terbaik, peluang terbaik ada di Bapak Ibu sekalian, gagasan-gagasan itu, kapasitas itu, itulah yang akan kita orkestrasi nanti. Tapi saya belajar banyak. Kenapa lembaga ini sudah 20 tahun tapi masih dipertanyakan? Kenapa? Dianggap kurang, dianggap lemah, dianggap belum maksimal. Saya tahu jawabannya. Ada beberapa poin yang penting yang perlu saya sampaikan. Kata kuncinya, parlemen kita, DPD kita harus kolaboratif dan inklusif. Bapak Ibu sekalian, saya sering sampaikan bahwa konstitusi kita menganut sistem presidensial, yang artinya kekuasaan dan menambahkan paket ini melengkapi dengan tokoh yang tidak asing lagi, tokoh minoritas dari Papua, Bapak Yoris. Lalu kami lengkapi aturan main ini dengan menunjukkan kepada bahwa kami Indonesia banget, dengan menarik, memunculkan tokoh agama Tafsir Hindu. Ini yang saya sampaikan bahwa ini paket ideal. Gila. Saya harus menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang luar biasa kepada senior, utamanya Ibu Ratu, Bapak Yoris, Ustaz Tamsil. Mereka mengatakan, Adinda Sultan, kamu yang paling muda, kamu yang paling depan, kami saya hormat, saya salut. Dan kepada sahabat-sahabatku yang muda-muda, ini momentum kita. It's time. Bapak Ibu sekalian, 2045 hanya menunggu waktu 20 tahun lagi. Saya beruntung, paket kami berempat, 4-5 hari yang lalu diskusi panjang dengan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Diskusi yang luar biasa, menarik, hangat dan positif sekali. Beliau sampaikan paparan yang luar biasa bahwa kita harus bersatu, kita harus membangun bersama-sama. Indonesia itu sangat kaya. Lembaga ke depan itu harus kuat, harus kolaboratif, harus betul-betul menjadi Indonesia sekali. Kita harus bersatu, kita harus bersatu. Kita kaya, kita kaya, kita kaya. Apa yang saya tangkap dari pertemuan itu? Itu yang saya sampaikan bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Kita punya kekayaan alam yang luar biasa. Kita punya lembaga DPD yang semua potensi itu ada di daerah. Bayangkan kalau kolaborasi ini betul-betul kita bisa bangun dengan baik, maka keluhan-keluhan kita terhadap legislasi, terhadap anggaran, terhadap representasi, terhadap keluhan-keluhan itu, maka periode kali ini akan kita jawab semua. Dan yang paling penting buat sahabat-sahabat saya yang mungkin umurnya sama dan di bawah saya, Indonesia emas itu hanya menunggu saatnya. Tidak lama lagi, 20 tahun lagi. Saya melihat hasil diskusi kami kemarin, beliau menyampaikan banyak yang harus kita benahi.
Presiden Jokowi sudah meletakkan fondasi infrastruktur yang luar biasa. Saya sampaikan, Pak, saatnya kepemimpinan Bapak nanti isu besarnya rekonsiliasi nasional. Yang banyak yang belum beres atau yang harus kita benahi, ayo kita benahi bersama-sama dan DPD akan mendukung itu. Dan beliau bersemangat. Apa yang saya mau sampaikan? Saya mau, kita semua terlibat pada proses sejarah yang begitu penting. Karena saya melihat 20 tahun itu sudah dekat. Tidak lama lagi. Bayangkan kalau kita mampu mengorkestrasi lembaga ini dengan baik, dengan seluruh potensi yang ada, 152 anggota, didukung oleh pemerintah, daerah dan pusat, kolaborasi tanpa harus mengurangi kekritisan kita. Itu penting. Tanpa harus mengurangi kekritisan kita. Tapi kita bukan oposan. Karena kita bukan partai politik. Kita bukan partai politik. Izin mengingatkan Bapak. Oke, ya. 1 menit lagi. Jadi teman-teman sekalian, ada keyakinan saya bahwa proses sejarah itu akan kita lalui. Akan ada transformasi yang luar biasa ke depan. Dan sejarah besar itu saya mau kita di sini menjadi bagian penting dari sejarah besar itu. Dengan menempatkan posisi DPD yang tepat, dengan kolaborasi yang kuat, inklusif, maka saya pastikan bahwa hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 15, 20 tahun ke depan, kita bisa menyaksikan Indonesia emas dengan posisi DPD yang sudah tidak seperti hari ini lagi. Dengan posisi DPD yang sudah luar biasa. Saya betul-betul punya niat yang baik, yang tulus, yang ikhlas bersama teman-teman, bahwa periode kali ini dengan seluruh kekuatan tenaga, akses, jaringan dan kita punya, kita membuktikan bahwa DPD mampu menjadi lembaga yang hebat dan kuat. Itulah kenyataannya. Ke depan yang berbeda pendapat, yang berbeda pilihan itu dalam agama sunatullah, itu biasa. Tapi yang paling penting, selesai pertandingan, kita bersalaman, kita tatap masa depan lembaga DPD ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penandatanganan fakta integritas calon paket pimpinan DPD. Wah gila, teker. 3 paket yang terhormat Bapak Sultan Najamuddin, Ibu Gusti Kanjeng Ratu Mas, Bapak Yoris Rawiay, Bapak Tamsil Ikrum untuk dapat maju ke depan. Aklamasi. Gila. Jelas. Luar kepala. Kita pakai badan. Benar. Sini bungkus. Gila. Wah. Bagus sekali ya. Udah keren sekali. Ya pemirsa, saat ini tengah dilakukan penandatanganan fakta integritas yang dilakukan oleh seluruh calon pimpinan DPD RI periode 2024-2029.
Buratu. Handphone. Teriak saja biar mereka nggak tahu. Selain penandatanganan fakta integritas, tadi juga telah dilakukan penandatanganan formulir penyerahan paket pimpinan calon pimpinan DPD RI yang terdiri dari calon ketua Sultan Najamuddin dan 3 calon wakilnya GKR Hemas, Yoris Raweai dan Tamsil Lindrung. Sebelumnya calon ketua DPD RI Sultan Najamuddin sudah menyampaikan pidatonya di hadapan seluruh senator terkait visi dan misinya jika terpilih sebagai ketua DPD RI untuk 5 tahun ke depan. Dan menandatangani fakta integritas. Selanjutnya, kami persilahkan kepada calon paket pimpinan DPD dengan Ketua Bapak Lanyala Mataliti untuk menyampaikan visi dan misinya dan menandatangani fakta integritas. Udah suruh berdiri. Aduh, kenapa lagi itu? Suruh berdiri itu bagaimana? Ya, selanjutnya penyampaian pidato yang akan disampaikan oleh calon ketua DPD RI dari paket pimpinan selanjutnya, yaitu Lanyala Mataliti. Oh, kasih Panono. Oh, kasih Panono berarti kan baca tuh. Oke. Harus ketua. Aduh. Beda toh dia begini. Beda itu di situ. Bedanya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat kedua pimpinan sementara yang memimpin persidangan ini, yang terhormat rekan-rekan senator yang mewakili daerah-daerah atau provinsi yang ada di Nusantara ini, Kesekjenan backup. Sekjen serta jajarannya, rekan-rekan media dan hadirin sekalian. Pada kesempatan yang kedua ini, izinkan kami paket Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono Elviana dan Andi Muhammad Iksan akan menyampaikan visi dan misi. Insya Allah apabila kami terpilih, inilah yang kami tawarkan kepada kita semua, bagaimana untuk mengantar DPD RI ke depan yang jauh lebih baik dari kondisi saat ini. Paparan ini sengaja kami bagi dua. Ya, kita bergotong royong. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan sedikit sebagai pendahuluan atau yang melatar belakangi yang apa yang nanti disampaikan oleh calon ketua Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Saya mengambil ada dua hal yang berkaitan dengan pendahuluan ini. Yang pertama adalah secara historikal tentang DPD RI. Yang kedua, sedikit skema, gambaran garis besar yang menyangkut apa yang kondisi sekarang kita hadapi dan kemudian kita mau kemana. Kira-kira begitu.
Hadirin sekalian, seringkali dan terlalu seringkali kita mendengar bahwa DPD RI adalah hasil dari reformasi 98, anak kandung dari reformasi. Sementara yang sebenarnya sejak awal kemerdekaan ini kita raih, proklamasi 17 Agustus 1945, di mana BPUPKI menyusun Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sana tergambarkan bagaimana sistem ketatanegaraan kita. Saat itu sudah terjadi perdebatan. Antara mazhab atau kelompok yang berpandangan integralistik dengan Demokrat. Dan pada akhirnya sama-sama memutuskan unsur daerah yang ada dalam sistem ketatanegaraan kita adanya di MPR. Ini ceritanya terlalu panjang. Saya persingkat. Di tahun 1955 terjadilah pemilihan umum yang pertama. Di layar slide ini tergambar seperti ini. Pada saat itu memang kondisi negara kita masih jauh daripada yang diharapkan. DPR saja pada saat itu baru terpilih. Tahun 56 Bung Karno mengadakan sidang atau rapat pembangunan nasional yang sekarang kita kenal dengan Musrembang. Sepakat bahwa dibentuk tim 9. Tugasnya menampung aspirasi dan apa yang akan dilakukan ke depan. Di tahun 58 muncul ide dari tim 9 ini. Pertama adalah daerah harus diberikan otonom. Yang kedua adalah perlu adanya satu lembaga namanya Dewan Daerah. Tetapi hasil seminar nasional di Seskuat mendorong pemerintah agar dalam keadaan seperti pada saat itu diperlukan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Lahirlah Dekret Presiden 5 Juli. Ada satu gerakan yang menarik dari daerah. Ada 3 permintaan yang diminta. Gerakan ini namanya PRRI Intermestar. Dia berbeda dengan pemberontakan yang lain, di mana semua pemimpin yang berontak itu dihukumati, dieksekusi. Tetapi khusus untuk gerakan daerah ini tidak satu pun diberikan hukuman mati, diberikan amnesti, diampuni, tidak. Karena yang diminta ada 3 hal. Pertama, daerah yang otonom. Yang kedua adalah perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan yang ketiga diperlukan adanya Dewan Daerah. Singkat cerita, 65 lewat, 98 barang ini muncul. Nah, disinilah lahirnya DPD. Ini sejarah. Jadi kalau kita tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya, maka kita akan kehilangan orientasi. Untuk apa lembaga ini dibentuk? Ada prosesnya. Nah, perjalanan reformasi lebih dari 20 tahun ini, tentu kita punya catatan-catatan. Apakah 6 tuntutan reformasi ini bisa terpenuhi? Tentu. Nah, oleh karena itu, izinkan kami melakukan sedikit skema ya, untuk membantu kita bagaimana memandang DPD saat ini. Dan kita ingin mendorong lembaga ini agar mencapai kondisi atau situasi yang lebih baik atau yang diharapkan. Saya memiliki skema seperti ini. Permasalahan apa yang kita hadapi tadi saya tidak mengulangi lagi, kan sudah disampaikan
Terima kasih Pak Sultan. Apa yang sudah disampaikan. Fakta-fakta yang ada ini juga saya buat ini tawaran. Ya. Dan kemudian apa yang harus kita kerjakan dalam tataran kebijakan apa, dalam tataran visi dan misi apa, upaya operasional apa yang kita kerjakan. Inilah tawaran kita. Ya, ada waktu yang membatasi. Nanti dari waktu kita akan tentu ekspresi. Ya, jadi saya hanya mengantarkan ini sehingga nanti apa yang disampaikan oleh calon ketua yang kita tanyakan itulah adalah bagian dari ini. Jadi tidak ujuk-ujuk, istilahnya tidak ujuk-ujuk. Jadi saya kira ini yang menjadi pendahuluan dari saya persilakan Pak Lanyala untuk menyampaikan kelanjutan dari paparan paket kami. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Lanyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan sementara DPD RI, yang saya hormati anggota DPD RI masa bakti 2024-2029, yang saya hormati Sekjen DPD RI dan jajaran serta hadirin sekalian, serta para wartawan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari nanti. Bapak, Ibu, dan adinda para senator yang saya banggakan, hari ini adalah momen yang sangat penting sekaligus hari bersejarah bagi perjalanan hidup kita semua. Karena hari ini kita semua sudah diambil sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Sumpah yang tidak main-main. Karena bagi saya, umat Islam, sumpah dengan Al-Quran adalah sesuatu yang sangat serius karena akan kita bertanggungjawabkan langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Salah satu kalimat dalam sumpah tersebut adalah kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah daripada kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, sehingga negara ini diharapkan akan dapat mencapai tujuan lahirnya, yaitu agar menjadi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Itulah yang selama 5 tahun ini saya kerjakan sebagai Ketua DPD RI. Saya jadikan lembaga ini menjadi rumah terbuka bagi semua elemen masyarakat. Saya terima siapapun dan kapanpun mereka mau bertemu. Saya datangi hampir semua undangan ke daerah. Untuk apa saya lakukan semua ini? Untuk memenuhi sumpah saya. Itulah mengapa saya menjaga diri saya secara pribadi dan tidak main-main dengan kekuasaan, terutama untuk memanfaatkan posisi saya untuk memperkaya diri pribadi. Bapak, Ibu, dan adinda para senator dapat melihat dan membuka laporan harta kekayaan saya di website BKKBN yang dalam 5 tahun saya menjadi Ketua DPD RI, di mana angkanya justru menurun dari tahun ke tahun. Ini fakta, bukan mengada-ada. Silakan dilihat, karena dokumen tersebut dapat diakses secara terbuka. Tetapi saya bangga karena saya membangun tradisi bagaimana menjalani kehidupan sebagai pejabat negara. Bagaimana saya memberikan contoh satunya kata dan perbuatan, komitmen dan konsistensi serta integritas. Karena saya sadar semua fasilitas
sebagai pejabat negara yang saya terima bersumber dari pajak yang mengalir dari keringat rakyat, keringat buruh, keringat pedagang kerontong, keringat tukang dan pemberi bangunan, keringat tukang beca dan keringat para pekerja yang terkadang harus menangis di malam hari memikirkan nasib keluarga dan anak-anaknya. Dan mereka ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas sampai Pulau Rote. Sehingga saya mendedikasikan waktu saya hanya untuk menjalankan tugas sebagai pejabat negara, karena saya sudah dilantik sebagai Ketua DPD RI Oktober 2019 lalu. Saya mundur dan berhenti dari semua aktivitas bisnis yang sebelumnya saya jalani ketika menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur. Bapak, Ibu, dan adinda yang para senator yang saya banggakan, oleh karena itu marwah lembaga ini harus kita jaga, integritas kita sebagai pejabat negara juga harus kita jaga, karena kita adalah orang-orang yang diberi amanat, yang dipilih oleh masyarakat di daerah, yang berharap suara mereka memiliki saluran yang lebih luas untuk didengar. Kita harus mengawal dan mendorong kebijakan pemerintah untuk berpihak pada daerah untuk dapat terlaksana dengan efektif dan bermuatan keadilan, baik keadilan sosial maupun ekonomi, sehingga tujuan lahirnya negara ini seperti termaktub di dalam alinea keempat pembukaan konstitusi kita bisa lebih cepat kita wujudkan. Untuk itu kita harus memberi masukan yang nyata dan faktual pada pemerintah, sekaligus memandu peta jalan melalui hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang kita lakukan. Sehingga saya tegaskan, bila ada yang mengatakan bahwa saya oposisi pemerintah adalah fitnah yang tidak berdasar, karena yang saya lakukan justru memandu peta jalan pembangunan dengan menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah, sehingga pembangunan benar-benar membawa kemakmuran bagi masyarakat di daerah. Apalagi tantangan masa depan yang semakin berat akibat gangguan yang dialami semua negara di dunia, baik gangguan akibat ketegangan geopolitik kawasan dan regional, juga ancaman percepatan teknologi dan gangguan lingkungan akibat pertumbuhan iklim. Hal itu menegaskan jika bangsa ini harus memiliki satu tekad bersama untuk memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara. Untuk itu diperlakukan satu tekad bersama, kerjasama, semangat tidak terjadi apabila kita konsisten menjalankan tugas dan peran masing-masing. Akhir kata, saya mohon doa restu pada Bapak, Ibu, dan adinda para senator yang saya banggakan. Saya ingin mengatakan bahwa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya pasti yang terbaik, dan saya akan ridho dengan takdir Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena saya tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Karena boleh jadi apa yang kita sangka baik bagi kita ternyata jalan menuju keburukan dan sebaliknya. Karena itu saya hanya berdoa, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan saya memimpin DPD RI, semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menggerakkan hati Bapak, Ibu, dan adinda para senator untuk memilih kami, karena sesungguhnya Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Jika Allah Tuhan yang Maha Kuasa menakdirkan kami memimpin DPD RI, maka saya bersumpah untuk merangkul semua senator di gedung ini, meskipun mungkin tidak menjadi saya, karena bagi saya kita adalah saudara sebangsa dan setanah air yang harus melakukan perjuangan yang sama. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jalur Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas calon paket pimpinan DPD RI. Yang terhormat Bapak Nono Sampono, Ibu Elviana, dan Bapak Andi Muhammad Ihsan untuk mengambil tempat. Handphone turun. Pemirsa, saat ini calon ketua DPD RI dari paket yang kedua yaitu Lanyala Mataliti beserta calon wakilnya Nono Sampono, Andi Muhammad Ihsan, dan Elviana sedang melakukan penandatanganan fakta integritas. Sebelumnya, Lanyala Mataliti sudah menyampaikan pidatonya di hadapan seluruh senator terkait visi dan misinya jika terpilih kembali sebagai Ketua DPD RI periode 2024-2029. Maka saat ini dua calon ketua DPD RI sudah selesai menyampaikan pidatonya. Sebelumnya tadi calon ketua DPD Sultan Najamuddin juga sudah lebih dulu berpidato di hadapan seluruh anggota DPD RI terkait visi dan misinya jika terpilih sebagai ketua DPD untuk 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada calon paket pimpinan DPD dengan Ketua Bapak Lanyala Mataliti yang telah menyampaikan visi dan misinya dan menandatangani fakta integritas. Sidang Dewan yang mulia, sesuai ketentuan pasal 91 ayat 3 Peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2024 tentang tata tertib pemilihan pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dari dan oleh anggota dalam sidang paripurna DPD dengan mendahulukan musyawarah untuk mufakat. Sesuai ketentuan tersebut, apakah calon paket pimpinan bersedia melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat? Ini sudah 2 paket, nggak mungkin lagi itu dimusyawarakan, nggak langsung dipilih. Tidak, langsung voting aja. Langsung voting orang udah 2 paket. Izin Pak Pimpinan sementara, saya usul dari B87 Kalimantan Selatan. Izin di sini pimpinan, izin. Sebaiknya untuk menanyakan kesediaan kita silakan pimpinan sementara menanyakan kepada calon yang berdua ini apakah mereka bersedia diskorsing dulu atau lanjut. Terima kasih. Waktu lanjut aja sesuai dengan waktu. Langsung aja lanjut saja terus. Lanjut. Baik. Pimpinan. Baik. B56 pimpinan. B56. Saya kira ini mekanisme yang baik. Ini adalah pesan yang baik untuk musyawarah mufakat. Kalau memang mungkin itu dipertemukan antara ketua paket A dan B tadi. Ini upaya saja, kalau nggak bisa baru ini adalah proses. Terima kasih pimpinan. Mengingat waktu, kita tanya saja langsung kepada calon paketnya apakah bersedia apa tidak. Jika tidak, Betul, langsung saja. Langsung saja. Bismillah. Baik. Oleh karena tahapan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka kita masuk ke tahapan pemungutan suara. Sesuai ketentuan pasal 91 ayat 4 Peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2024 tentang tata tertib, dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka dilakukan pemungutan suara dengan sistem 1 anggota 1 suara.
terkait pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sesuai ketentuan pasal 271 ayat 2 Peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2024 dengan tata tertib. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup. Lebih lanjut, sesuai ketentuan pasal 271 ayat 4 Peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2024 tentang tata tertib bahwa pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu. Untuk itu, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara tertutup. Sebelum memulai pemungutan suara, berdasarkan catatan kehadiran yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, pada saat pembukaan sidang paripurna ini, anggota DPD RI yang hadir dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 152 anggota. Sesuai ketentuan pasal 93 ayat 1 huruf B, Peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2024 tentang tata tertib bahwa calon paket pimpinan DPD yang memperoleh suara paling sedikit 50% ditambah 1 dari jumlah seluruh anggota yang hadir dan menandatangani daftar hadir dalam sidang paripurna DPD ditetapkan sebagai calon paket pimpinan DPD terpilih. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara ini, diharapkan kepada anggota DPD RI untuk tetap berada di kursinya masing-masing dan tidak meninggalkan ruang sidang paripurna ini. Selanjutnya, kami minta Sekretariat Jenderal untuk menghitung jumlah anggota yang hadir fisik untuk menyesuaikan dengan daftar hadir yang ada di dalam ruangan sidang paripurna ini. Untuk itu, sidang kami skor 5 menit. Mbak, semangat. Kembali ke kursi masing-masing.